Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami masuk ke materi yang akan kami bahas, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jessica Serlin Sivana, absen 6. Dan saya Radji, absen 10. Di kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang hidrosfer. Materi yang akan kami bahas ada yang pertama, siklus hidrologi, yang kedua, perairan darat dan laut, dan yang ketiga, konservasi air dan lembaga pengelola data hidrologi. Sebelum masuk ke materi yang akan kami bahas, sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu hidrosfer? Hidrosfer adalah lapisan air bumi. Pembentukan hidrosfer berasal dari berbagai sumber air yang ada di bumi. Jadi, hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Kayak contohnya, hidrosfer di permukaan bumi meliputi danau, sungai, laut, salju, atau gletser. Oke, selanjutnya kita langsung masuk ke materi pertama, yaitu siklus hidrologi. Jadi, di dalam siklus hidrologi, kita akan membahas yang pertama, komponen siklus hidrologi. Ada 7 komponen dalam siklus hidrologi. Yang pertama, evaporasi. Evaporasi adalah proses penguapan air, baik di perairan darat maupun perairan laut. Proses penguapan ini mengubah air dari wujud cair ke gas. Evaporasi juga dipengaruhi oleh iklim, radiasi matahari, temperatur udara, kelembapan udara, dan kecepatan angin. Yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah penguapan pada tumbuh-tumbuhan melalui permukaan daun. Contohnya kayak air hujan yang tertahan oleh daun dan menguap kembali. Itu masuk ke proses transpirasi. Yang ketiga, ada evapotranspirasi, yaitu proses penguapan air yang berasal dari gabungan proses evaporasi dan transpirasi. Nah, evapotranspirasi ini dibagi jadi 2 jenis. Yang pertama ada evapotranspirasi aktual, itu dipengaruhi kondisi tumbuhan dan kondisi tanah, sedangkan evapotranspirasi potensial itu dipengaruhi oleh kondisi meteorologi seperti intensitas radiasi matahari, kondisi udara, dan angin. Yang keempat ada kondensasi. Kondensasi yaitu proses pembentukan awan. Proses ini ditandai dengan adanya perubahan wujud dari gas menjadi kristal-kristal es. Yang kelima ada presipitasi, yaitu proses turunnya titik-titik air dari awan karena kristal es di awan sudah mencapai titik jenuh dan makin berat. Titik-titik air yang turun ini disebut dengan hujan. Yang keenam ada intersepsi, yaitu proses tertahannya air hujan oleh daun dan batang tumbuh-tumbuhan. Air ini dapat menguap kembali atau dapat juga diteruskan ke tanah. Proses turunnya air dari tumbuhan ke tanah dapat melalui 3 proses, yaitu yang pertama lolos air, yang kedua aliran batang, dan yang terakhir tetesan dari daun. Yang ketujuh ada infiltrasi, yaitu proses air hujan di permukaan tanah meresap ke tanah melalui pori-pori tanah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses infiltrasi, salah satunya adalah kedalaman genangan. Jadi makin dalam genangan, itu makin lambat laju infiltrasinya. Yang terakhir ada perkolasi, yaitu air tanah yang meresap secara vertikal atau horizontal menuju garis muka air tanah. Pergerakan air ini disebabkan gaya gravitasi dan kapiler tanah. Yang kedua, kita akan membahas tentang jenis siklus hidrologi. Yang A, siklus pendek. Siklus pendek bermuka dari menguapnya air laut ke atmosfer, bisa disebut juga dengan evaporasi. Air yang menguap akan mengalami kondensasi dan akan terbentuk awan. Awan mengalami titik jenuh sehingga turun hujan di atas laut. Yang B, siklus sedang. Siklus ini diawali dengan menguapnya air laut menjadi titik-titik uap air membentuk awan dan tertiup angin ke daratan. Awan mengalami kondensasi pada ketinggian tertentu sehingga turun hujan di daratan. Air hujan tersebut akan meresap ke tanah dan menjadi aliran permukaan. Yang ke C, siklus panjang. Siklus ini dipengaruhi kondisi alam suatu wilayah. Tahapannya, yang pertama, air laut menguap dan mengalami kondensasi membentuk awan.
Yang kedua, awan terbawa angin menuju daratan dan bergabung dengan uap air dari perairan darat. Yang ketiga, awan mengalami titik jenuh yang mengakibatkan hujan es atau salju. Dan terakhir, hujan tersebut mengakibatkan terjadinya gumpalan es di pegunungan tinggi yang disebut gletser. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu perairan darat dan perairan laut. Di sini, saya akan membahas tentang perairan darat terlebih dahulu. Jadi, perairan darat merupakan seluruh bentuk perairan yang terdapat di daratan. Yang pertama, macam-macam perairan darat. Ada sungai. Sungai merupakan aliran permukaan yang memanjang dan berpola. Letak sungai lebih rendah dari permukaan tanah di sekitarnya dan biasanya bermuara di laut. Yang kedua, ada rawa. Rawa merupakan daratan luas yang selalu tergenang air dan memiliki kelembapan tinggi. Yang ketiga adalah danau. Danau merupakan cekungan berisi air dan dikelilingi daratan luas. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang B, yaitu potensi, sebaran, dan pemanfaatan perairan darat. Di dalam pemanfaatan perairan darat itu ada yang pertama transportasi, yang kedua ada wisata, yang ketiga ada perdagangan, yang keempat olahraga, dan yang terakhir sumber energi. Yang kedua, saya akan membahas perairan laut. Adapun beberapa karakteristik perairan laut. Yang pertama, temperatur air laut, yaitu suhu rata-rata perairan laut yang dipengaruhi radiasi matahari, letak geografis, dan kondisi awan. Yang kedua ada tekanan dan kedalaman air laut. Yang ketiga ada salinitas air laut. Salinitas merupakan kata lain dari kadar garam. Salinitas air laut merupakan tingkat kandungan garam pada perairan laut. Yang keempat ada warna air laut. Yang kelima ada morfologi dasar laut. Nah, di dalam morfologi dasar laut ini dibedakan menjadi yang pertama ada landas benua, ada lereng benua, dan ada lantai samudra. Yang keenam atau yang terakhir ada bentang alam dasar laut. Di dalam dasar laut itu memiliki bentang alam yang banyak loh. Yang pertama itu ada gunung laut. Yang kedua ada seamount. Yang ketiga ada guyot. Yang keempat ada punggung laut. Yang kelima ada ambang laut. Yang keenam ada lubuk laut. Dan yang terakhir ada palung laut. Materi yang B ada dinamika perairan laut. Yang pertama ada gelombang. Gelombang merupakan pergerakan naik turun air laut yang arahnya tegak lurus dengan permukaan air berbentuk kurva. Yang kedua ada arus laut. Arus laut merupakan gerakan air laut yang memiliki arah tetap dan teratur dalam cakupan luas. Yang ketiga ada pasang surut. Pasang surut merupakan kecenderungan air laut mengalami kenaikan dan penurunan akibat gaya gravitasi bulan. C, kita akan membahas klasifikasi laut. Yang pertama ada laut ingresi. Laut ingresi merupakan laut yang mengalami penurunan dasar laut akibat aktivitas tektonik. Yang kedua ada laut transgresi. Laut transgresi merupakan kebalikan dari laut ingresi, yaitu laut yang mengalami kenaikan permukaan atau penurunan daratan. Ketiga ada laut regresi. Laut regresi merupakan laut yang mengalami proses penyempitan karena pengendapan atau pengangkatan daratan. D. Persebaran dan pemanfaatan biota laut di Indonesia. Yang pertama, ikan. Yang kedua, hutan mangrove. Yang ketiga, terumbu karang. Dan terakhir, mutiara. E. Pencemaran dan konservasi perairan laut. Pencemaran perairan laut itu dapat berupa sampah, limbah pabrik, sama eutrofikasi. Materi terakhir yang akan kita bahas yaitu konservasi air dan lembaga pengelola data hidrologi. Yang pertama ada air tanah. Di dalam air tanah itu ada macam-macam air tanah. Yang pertama ada air tanah dangkal. Air tanah dangkal adalah air tanah yang berada di bawah permukaan tanah langsung sehingga tidak ada lapisan penghalang. Yang kedua ada air tanah dalam. Air tanah dalam merupakan air di dalam tanah yang berada di antara dua lapisan kedap air. Nomor 2 ada daerah aliran sungai. Bagian A ada bagian hulu. Bagian hulu merupakan daerah paling atas pada sistem DAS yang berada di puncak perbukitan. Yang B bagian tengah, merupakan bagian peralihan antara hulu dan hilir. Yang C bagian hilir, merupakan daerah paling bawah pada sistem DAS.
Yang ketiga atau yang terakhir dari materi ini yaitu lembaga-lembaga pengelola data hidrologi di Indonesia. Ada BMKG, ada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, ada KLHK, dan ada ESDM. Sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang hidrosfer. Selebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.